Halo, selamat datang di podcast Eco Warrior bersama aku Diva dari Ekoturism Bali. Dan hari ini aku lagi ada di Ekowisata Mangrove Batu Lumbang bersama Pak Pase sebagai siapa Pak? Saya Wean Pastike, saya sebagai Ketua Pengelola Ekowisata Mangrove Batu Lumbang. Oke, apa kabar Pak? Ye, baik, baik. Tadi lagi sibuk ya pas datang? Ye, tadi ada kebetulan ngandal tamu lagi minta keliling mangrove pakai boot. Oh, lagi keliling tour gitu ya Pak ya? Ye, ye, Oke, oke. Jadi Pak, kita mulai aja ya. ye. Boleh ceritain sedikit nggak sih Ekowisata Mangrove Batu Lumbang tuh sebenarnya apa? Apakah dia organisasi atau bagaimana? Ye, Boleh dijelasin ke teman-teman di ye, siap. situ. Ekowisata Mangrove Batu Lumbang itu adalah program kerja jangka panjang dari kelompok nelayan kami. Nah, itu. Jadi kalau dulu kami itu menangkap ikan kalau lepas. Jadi hasil tangkap itu kadang tidak sesuai dengan biaya operasional gitu. Jadi kami sedikit merubah dari pokok kegiatan kami. Sekarang kami berfokus pada edukasi dan lingkungan. Jadi kami membentuk suatu ekowisata. Nah, itu tujuan kami itu ingin memperkenalkan mangrove ini kepada masyarakat luas. Jadi base kami itu tetap di edukasi kemudian lingkungan seperti itu. Jadi kami ingin orang tuh masyarakat tahu apa sih mangrove itu, apa sih kegunaannya, kemudian apa sih tantangan yang kita hadapi di sini. Jadi seperti itu. Oke, kalau boleh tahu itu kan ada edukasi ya, ada, tadi ada juga datur, kemudian juga ada penanaman. Nah, sebenarnya program apa aja sih yang dijalanin di ekowisata mangrove ini? Kalau kami di sini untuk program kegiatan itu yang pertama yaitu ada penanaman mangrove. Itu bisa dikolaborasikan biasanya dengan clean up. Clean up membersihkan sampah yang ada di mangrove ini. Ya, Oke. itu. Kemudian ada lagi kita eee, edukasinya berupa membuat olahan ternyata dari beberapa buah dan daun mangrove itu bisa kita olah jadi bahan yang bisa kita konsumsi. Nah, itu edukasinya. Contohnya apa aja tuh Pak produknya? Ini ada Nah, tik nah kayak ini selam, ini untuk jenis campuran kopi. Jadi misalnya kopi mangrove ini dari jenis Rhizopora mucronata, mahkota buahnya. Kalau ini dari jenis Bruguera gimnorrhiza. Nah, kalau orang Bali ini bilang linur. Nah, ini kita olah jadi lima tepung dari buahnya. Kalau ini dari mangrove ya? ya ini dari Celeraceae cacellaris. Dari buahnya ini kalau bahasa Balinya namanya pidade. Kalau dulu pakai rujak, kalau mungkin kakek nenek saya tuh masih pakai rujak. Kalau kita sekarang udah bisa pakai sirup. Nah, ini contohnya nenek. Enak tuh Pak, Eee, Vitamin C-nya banyak. Nah, ini ada kandungannya banyak. kecut-kecut tapi manis gitu. Enak itu. Apalagi ya disuguhkan dengan es sedikit. Enak sekali. Oh gitu. Ya. Kemudian ada apa lagi nih Pak? Nah, ini ada kain ekoprint namanya. Selain Eco Green ini dari Ekoprint. Nah, ini pewarnanya dari kulit buah yang kita gunakan ini. Nah, ini kan kita ambil buahnya yang udah tua, kita kupas, kita manfaatkan eee, kulit buahnya itu jangan kita buang. Nah, kulit buahnya inilah kita jadikan pewarna alami untuk bikin kain ekoprint. oh jadi kayak dalam satu inian mangrove tuh banyak manfaat. Ya, bisa dimakan beberapa varian untuk pemanfaatannya itu bisa. Gitu. Oke, berarti ada program dan juga ada produk yang Iya, diperjualbelikan. betul sekali itu. Tapi, satu hal yang saya titik beratkan juga perjelas di sini, kita memanfaatkan buah ini tidak secara sporadis atau secara merata semua. Jadi hanya sebagian dari buah itu kita pakai untuk olahan produk. Karena sebagian itu kita pakai untuk pembibitan. Oh iya. Nah, itu pasti itu kita tidak mungkin membuat ini secara besar-besaran atau nanti kita komersilkan di minimarket atau di supermarket, itu tidak. Kita produksi ini hanya untuk edukasi dan untuk seminar-seminar edukasi juga, seperti itu. Oke, biasanya yang ikutan seminar gitu-gitu tuh siapa aja? Itu kebanyakan ada dari mahasiswa, dari siswa sekolah-sekolah SMA, SMP, kemudian ada komunitas pencinta lingkungan, itu biasanya. Oke, kemudian kalau misalkan dari sisi sustainability atau SDG-nya nih,
Itu apa sih yang difokuskan di ekowisata mangrove Batu-Lumbang ini? Dari SDGs yang dari 17 SDGs itu kita lebih fokus yang pertama itu adalah menjaga ekosistem lautnya. Oke. Ya itu yang paling fokus, kemudian nanti akan mengikuti semuanya. Jadi kita lakukan konservasi, kita menanam, dan kita pembibitan, membersihkan sampah yang ada di lingkungan di sini, itu. Nah nanti yang sendirinya yang lain secara ekonomi akan mengikuti lagi, timbul kesejahteraan, kemudian yang terakhir itu ada dari sponsor yang kerjasama dengan kita, Rotary Internasional itu, bahkan anak nelayan kita akan dan sudah dikasih biaya kuliah gratis. Wih. Nah itu jadi tahun ini sudah ada 2 dari anak nelayan kita dibiayain kuliah gratis, Oh itu. gitu. Ye, jadi sudah tercapai untuk bidang pendidikan sudah kita mampu, seperti itu. Oke, terus kalau boleh tahu nih Pak, untuk mangrove ini sendiri tuh sebenarnya manfaatnya tuh apa sih? Kan kalau misalkan untuk ekowisata mangrove Batu-Lumbang ini mungkin meningkatkan awareness, kemudian juga meningkatkan ekonomi, masyarakatnya. Nah, mangrove-nya ini sendiri tuh sebenarnya apa sih manfaatnya untuk alam? Kenapa dibutuhkan untuk konservasi alam ini? Ye, ini pertanyaannya bagus sekali ini. Dan ini paling intinya sebenarnya. Betul. Mangrove ini adalah sebuah pohon. Kalau kita bilang pohon ini kan yang dihasilkan dari sebuah tanaman itu tentu adalah oksigen, Betul. menyerap karbon, menghasilkan oksigen. Nah, oksigen inilah yang dibutuhkan oleh manusia. Tanpa kita sadari sebenarnya kita itu sangat tergantung dari pohon, tumbuhan. Nah, inilah concern kita kenapa kita harus konservasi mangrove ini. Nah, ini menciptakan udara bersih, Betul. itu. Nah, itu yang paling utama. Kemudian mungkin manfaat sampingan yang mungkin bukan sampingan, mungkin di bawahnya mungkin untuk menahan abrasi, Betul. tempat untuk hidup biota laut, satwa, seperti itu. Nah, mungkin untuk terdampak yang sering kena tsunami ya mengurangi arus tsunami, seperti itu. Dan yang mungkin paling jelek saya bilang ekstrim ini mungkin ini jadi tempat penyaringan sampah gitu. Karena kadang mangrove itu kan hidup di muara sungai, ya dari masyarakat yang kurang awareness, kurang peduli dengan lingkungan, membuang sampah ke sungai, jadi ujungnya ke laut, seharusnya ke laut itu, tapi sudah disaring di mangrove. Jadi kita yang terdampak di mangrove. Ini juga ada kegiatan membersihkan Ya betul itu. Nah, betul itu, banyak sekali sampahnya. Terutama pas musim hujan, nah volume sampahnya luar biasa. gitu. Biasanya sampah plastik ya yang ada? Sampah plastik, organik juga ada, batang kayu, bambu itu juga ada. Yang kita pungut sampah anorganik, plastik, styrofoam itu, Diapers itu banyak sekali di sini. Iya itu dia, makanya dibutuhkan awareness dari masyarakat itu sendiri ya, Pak? Betul sekali. Betul, karena nggak mungkin dong kayak kita cuman adain kegiatan, mangrove clean up, tapi merekanya masih terus ya Iya, kan buang masih dari sampah. betul sekali. Makanya kita ada program Edukasi. edukasi, salah satunya ada yang peringatan biasanya sih setiap bulan Februari itu kita ada kegiatan susur mangrove namanya. Apa tuh? Nah, ini susur mangrove ini adalah suatu sosialisasi secara langsung dari masyarakat. Kita mengundang siswa sekolah dan masyarakat pencinta lingkungan untuk kita ajak memungut sampah di seputaran mangrove ini. Itu ada hadiahnya. Nah, kita bekerjasama dengan instansi pemerintahan juga, dengan NGO, dengan beberapa BUMN. Nah, untuk kita mintakan CSR-nya untuk lingkungan kita, seperti itu. Jadi kita lombakan memungut sampah, sambil sosialisasi, seperti itu. Oke, dan itu di bulan Februari ya, Pak, ya? Februari biasanya. Di Februari aja atau kadang Itu event tahunan, Februari, jadi kita memanfaatkan juga momennya HUT Kota Denpasar, kita ikut juga meramaikan biar ada side event-nya lah gitu, seperti itu. dan itu ada hadiahnya ya, jadi orang semangat tuh Ya, ambil sampah. samping kita juga melakukan sosialisasi tentang biar bagaimana masyarakat di sekitaran alur sungai itu semakin peduli dengan lingkungan, dengan tidak membuang sampah ke laut. Karena Dan gimana dampaknya itu nanti ke mangrove kita, seperti itu. dan gimana tuh, Pak, setiap tahun event-nya berjalannya apakah lancar? Apakah
selama event yang sudah berlangsung ini dari 2013 itu semua berjalan lancar dan volume sampah yang kita dapat semakin menurun. Nah, jadi kalau secara gini, kalau menurun itu berarti program kita berhasil. Nah, kalau sampah kita dapat terus meningkat berarti program kita sosialisasi yang dilakukan itu kurang berhasil jadinya. Iya, masih belum inilah ya, Iya, tercapai gitu. iya berarti itu indikatornya kalau sampah yang kita dapat semakin menurun, jadi program kita berhasil. Berarti sejauh ini selalu meningkat ya? Maksudnya, volume sampahnya menurun berarti kan Menurun ya. meningkat. Berarti program kita semakin meningkat. Berarti kesadaran Berhasil. Ya, betul. kesadaran masyarakatnya semakin meningkat jadi. Oke, kemudian Pak, selama menjalani, ekowisata mangrove Batu Lubang ini kan ada edukasi, ada kegiatan, mangrove clean up, menanam. Nah itu ada tantangan yang tersendiri nggak sih Pak? Misalnya, mungkin dari tantangan dari alamnya itu sendiri yang tiba-tiba pasangnya tinggi banget, terus akhirnya sampahnya gimana gitu, atau mungkin dari masyarakatnya itu sendiri gitu? Tantangan kita selama menjalankan Mhm. kegiatan ekowisata mangrove ini, yang pertama itu memang sampah. Oke. Sampah itu paling berat. Nah, tantangan itu mencoba kita biar bisa kita hadapi, kita bekerjasama dengan beberapa instansi pemerintah juga, dari Tahura, dari KLHK, dari Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan, dari Dinas Pariwisata juga. Jadi kita ada dukungan dari Dinas Ketahanan Pangan, kita dibantu insentif untuk pembersihan sampah. Kemudian dari NGO Eko Bali, nah itu juga ikut kema kita, Oke. join kita dengan kita dalam menanggulangi sampah. Itu tantangan sampah yang kita hadapi, jadi solusinya seperti itu. Dan juga dengan event yang tadi saya uraikan tadi dengan event tahunan kita Sisur Mangrove seperti itu. Kemudian dari alam paling paling hanya pas angin timur itu paling keras, jadi kita sering mendapat sampah kiriman. Ujung-ujungnya baliknya ke sampah lagi. Sampah kiri udah sampah dari, masyarakat yang belum sadar, terus udah gitu sampah dari arah timur ya. Ya dari timur mungkin dari Pelabuhan Benua, dari Tanjung Benua seperti itu. Kalau dari alam sih tidak terlalu, cuma pas kita menanam itu memang ada binatang seperti siput itu suka daun muda, jadi bibit-bibit yang kita tanam itu sering dimakan. Oh gitu. Iya, Oh ini menarik sih. Berarti kan kalau misalkan, tanaman biasa itu kan ada hamasnya kan yang bikin, tumbuhannya itu, memperhambat tumbuhnya. iya bisa mati dia. Ya. Nah kalau di mangrove ini sendiri tuh ada apa aja Pak selain siput? Ada siput, dan ada kepiting kecil. Kemudian ada juga hewan pengerat kecil sekali, dia suka masuk ke Oh iya. batang-batang yang muda itu senang dia. Nah ini Terus dimakanin tuh? ya dimakan, dia kan, eee, dimakan dari dalam. Nah dia akhirnya mati. Nah ini pentingnya kita dari masyarakat yang bukan hanya kita harus menanam saja, yang penting kita harus bisa merawat. Nah itu perlu untuk monitoring, mungkin sebulan sekali kita cek, apa yang kita tanam harus kita cek dulu, monitor, biar apa yang kita tanam itu biar bisa benar-benar tumbuh bagus gitu ya. Nah berarti dari sekian banyak orang yang udah pernah, nanam mangrove di sini, itu apakah semuanya apa, tumbuh, apa tahu ada juga yang memang karena itu tadi kena siput, kena, apa namanya, kepiting, binatang apa tuh Ada pengerat kecil ya. tuh gimana? Nah itu dari beberapa yang pernah kita tanam, Mhm. mungkin hanya 5% yang hidup. Oh gitu. Ya. Makanya kita perlu Sekali ya. monitoring dan ikut mengawasi, ikut membantu agar tidak termakan oleh hama, seperti itu. Kayak itu Kalau kita nanam tuh gampang sekali, yang membuat dia bertahan hidup agar bisa tumbuh itu yang memang luar biasa perlu perjuangannya. nanamnya gampang ya, Iya. mempertahankan. Ya, biar bisa tumbuh dan hidup susah. Iya, betul itu.
Oke, terus kalau misalkan nih, lagi monitoring nih, terus tiba-tiba ada siput itu tinggal diambil aja terus dibuang apa gimana, Pak? Ya seperti itu kita ambil, kemudian kita buang, kita jauhkan, biar nggak dicari lagi, seperti itu. Itu aja sih konsep sederhananya. Kalau cuaca biasanya kalau penanaman, kita mesti perhitungkan juga areal tanam kita biar tidak terlalu kena arus air juga. Di sini kan daerah pasang surut air, jadi biar gimana dia tidak terlalu kena pasang surut air, arus airnya. Biar tidak rebah bibit yang kita tanam, seperti itu. Oke, berarti butuh, apa, perawatan yang intensif juga ya? Iya, betul Berapa itu. tadi, sebulan sekali ya, Pak? Sebulan sekali minimal itu. Nah, itu berarti, keliling pakai kanu tuh atau pakai perahu? Ya tergantung airnya. Kalau efisiensinya sih pakai kano. Pakai kanu ya? Ya Oke. betul. Seru sih, kan Seru pasti, pasti seru. Harus dicoba itu. Oke, kemudian nih, ada apa aja sih pemahaman Pak Pasek mengenai ekowisata dan apa sih hubungannya dengan mangrove ini? Apakah ada titik temunya di antara mereka tuh bisa ya emang saling bersinggungan gitu? Ya, kalau saya menurut pandangan saya ekowisata adalah suatu kegiatan kepariwisataan yang berusaha mengajak wisatawannya untuk ikut terlibat dalam kegiatan, budaya, sosial, lingkungan, terutama sih lingkungan, agar gimana bisa menghargai lingkungan itu. Nah, kemudian hubungannya dengan, konservasi dengan ekoturism ini sangat berkaitan sekali. Karena kalau tidak ada lingkungan yang bagus dengan nyaman, asri, apa yang kita jual di tourism kan nggak bisa. Jadi penting sekali kita membuat lingkungan itu bagus, nyaman, asri, sehingga ada yang bisa kita jual ke wisatawan seperti itu, Pir. Oke, kemudian nih Pak, kalau boleh tahu Pak Pasek ini udah berapa lama di ekowisata ini? Ah, kalau ekowisata ini sebenarnya baru kita launching ya, baru bulan November 2023. Ya baru sekali, tapi untuk kegiatan itu sudah lama kita jalankan karena kita launching-nya itu menunggu izin. Nah, izin resmi dari pemilik lahan di sini, kan kehutanan punya ini, kehutanan kita sudah ada MOU, kita sudah dapat izin akan kegiatan itu. Dari awal kegiatan itu saya sudah terlibat, seperti itu. Saya langsung ditunjuk sebagai ketua pengelolanya, seperti Berarti dari awal terbentuknya sampai hari ini ya? Nggih, Oke. Kemudian nih, itu berarti udah berapa lama Pak? baru 7 bulan ya. 7 bulan ya? Oke. Nggih. Apa sih yang menginspirasi Pak Pasek untuk, "Oh oke, saya akan jadi pengelola tempat ini," gitu? Apa tuh yang, menjadi motivasi Pak Pasek untuk melakukan konservasi mangrove ini? Ya, motivasi saya pertama ingin berguna bagi masyarakat banyak. Itu betul. Itu cita-cita dan keinginan kita sebenarnya. Karena kita sudah semakin berumur, apa sih yang kita cari kalau tidak kita bisa memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Yaitu kita jadinya yang terdekat aja dengan lingkungan saya, jadi saya memilih di mangrove ini. Karena mangrove ini sudah saya jelaskan tadi juga dengan segudang banyak sekali manfaatnya itu, jadi manfaatnya untuk masyarakat dunia kalau saya bilang gitu. Karena menghasilkan O2, menyerap karbon dioksida seperti itu. Itu, motivasi kita yang pertama, gitu. Oke. Kemudian nih Pak, dalam 5 tahun ke depan, ini kan baru 7 bulan ya, mungkin udah ada visinya nih ke depan 5 tahun ke depan, ekowisata mangrove Batu Lumbang ini akan jadi seperti apa? Mungkin masyarakatnya jadi lebih sadar dan akhirnya makin banyak nih mangrove yang tertanam, makin luas gitu. Wah, cara 5 tahun ke depan nih, eee, pertama kita tentu ingin, ekowisata mangrove Batu Lumbang ini memiliki dampak, eee, kepada masyarakat. Pertama, itu dari segi ekonomi, bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian dari segi lingkungan, kita ingin luas area mangrove ini kita ini makin bertambah,
semakin banyak yang menanam mangrove di sini, merawatnya bisa bertumbuh, kemudian makin banyak bisa menghasilkan O2, oksigen. Betul. Kemudian kita ingin meningkatkan kesadaran lagi masyarakat tentang lingkungan. Itu lingkungan agar tidak membuang sampah lagi sembarangan Iya, betul. dan berusaha agar sampah atau plastik itu bisa dimanfaatkan lagi, seperti itu. Oke. Itu kita ingin mangrove ini semakin banyak dikunjungi untuk edukasi dan riset. Nah, itu kita inginnya. Itu sih sebenarnya keinginan kita. Oke. Ngomong-ngomong soal kesadaran masyarakat nih, Papa saya ada pesan nggak sih untuk teman-teman untuk penonton podcast Eco Warrior nih, supaya lebih sadar nih akan, manfaat mangrove dan konservasi alam itu sendiri? Pesan saya kepada teman-teman yang menonton podcast kita hari ini, bijaklah dalam mengelola sampah dan selalu berusaha menciptakan lingkungan Anda asri. Itu. Oke, itu aja, Pak, nggak ada lagi? Gitu. Oke, tadi kita udah ngobrol sama Papa Se selaku pengelola dari ekowisata Mangrove Batu Lumbang. Dan di sini tuh bisa datang ya, Pak, ya, ke sini ya? Oh, sangat bisa sekali. Mari kita datang, mari sini kita datang dan nikmati mangrove ini. Silakan tanya nanti pada saya atau ke staf kami di sini. Kalau mau informasi tentang mangrove, silakan. Tiap hari apa aja tuh, Pak, bukanya? Hari? Kita tiap hari buka, kalau hari kerja Senin sampai Jumat kita buka dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Kalau weekend hari Sabtu kita buka setengah 7 pagi sampai jam 6 sore. Dan kalau hari Minggu kita buka dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Oke, tulis. Ekowisata Batu kalau mau datang ke ekowisata Mangrove Batu Lumbang, silahkan nanti bisa dapat edukasi dari Bapak Se, terus bisa naik kanu, bisa keliling tur di hutan mangrove, dan juga bisa beli produk mangrove ini. Iya, selama persediaan ada ya. Sama bisa nanam mangrove juga ya, Pak? Bisa, kita bisa mengajak masyarakat untuk membuat bibit, bisa. Menanam bisa. Paket lengkap di sini, guys. Lengkap. Oke, sekian untuk Eco Warrior kita hari ini. Sampai jumpa di Eco Warrior selanjutnya.